Kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di hari ini dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ivan, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di akhir pekan Pak Ivan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan level 69 tampaknya kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Profit taking, penurunan harga komoditas setelah rally dalam beberapa waktu terakhir tampaknya ini menjadi pemberat seiring juga dengan pelemahan dari sisi bursa global. Analisis Anda? Oke, baik. Untuk IHSG sendiri selama sepekan ini praktis cenderung pada menggambarkan adanya tekanan ya setelah menguji area resisten di 6950 sampai dengan 6970 yang mana menariknya resisten ini memang sangat kuat dan sudah menahan upaya penguatan dari IHSG ini bahkan sejak dari bulan Desember tahun 2022 sehingga untuk rentang konsolidasi yang cukup lebar dari IHSG sejak dari Desember hingga saat ini mungkin masih sejauh ini statusnya memang masih berlangsung seperti itu ya. Tetapi kabar baiknya adalah dalam 3 pekan terakhir ini untuk IHSG sebetulnya sudah break dan berkutat di atas garis resisten downtrend yang bisa kita perhatikan jika kita melihat ke weekly chart dari September 2022 sehingga menariknya mungkin untuk pekan depan sekalipun ada kemungkinan koreksi namun selama masih koreksi bersifat terbatas ya ke 6.800 hingga 6.825 maka ini akan menjadi koreksi singkat dan di kesempatan berikutnya ada peluang untuk melanjutkan rally yang sudah terbentuk sejak dari bulan Juni kemarin. Dan memang kalau kita lihat sudah dalam waktu lebih kurang 5 pekan ini IHSG cenderung menguat sehingga wajar jika akan terjadi koreksi terlebih dahulu yang mana ini akan menjadi suatu koreksi yang sehat seperti itu Mas David. Baik, dan yang menjadi pemberat kalau kita lihat dari sisi sektoral energi setelah rally dalam beberapa hari terakhir Pak Ivan, tadi juga kita sama-sama update dari sisi pergerakan harga komoditas ini, harga emas mengalami koreksi, kemudian batu bara setelah rally dalam 9 hari akhirnya mengalami koreksi di atas 2%, kemudian juga harga minyak mentah lebih cenderung tertekan, kemudian juga bahwa harga CPO yang sebelumnya sempat menyentuh di atas 4.000 hari ini kembali tertekan di bawah level tersebut. Bagaimana analisis Anda dari sisi pergerakan teknikal terlebih dahulu, terutama dari sektor energinya, Pak Ivan? Apakah pelemahan yang terjadi merupakan pelemahan yang cukup wajar dan secara keseluruhan pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dalam beberapa waktu terakhir ataupun dari sisi teknikal sektor energi ini sudah mulai melambat ini jika dibandingkan dengan perdagangan-perdagangan di pekan-pekan sebelumnya? Oke, memang kalau secara harga untuk komoditas batu bara sendiri ini memang trennya memang masih belum mengkonfirmasi akhir dari downtrend ya, tetapi jika melihat karakteristik dari pelemahannya yang lebih landai, tidak seagresif tekanan di awal tahun kemarin, maka ini bisa diperkirakan bahwa fase koreksi ini sudah masuk ke fase koreksi wave kelima dan dari sisi indikator juga terlihat adanya kecenderungan membentuk bullish divergence sehingga untuk koreksi di emiten-emiten energi khususnya batu bara mungkin masih akan menjadi koreksi yang sifatnya jangka pendek, sementara untuk tren utamanya sebetulnya sudah mulai terbangun suatu tren naik seperti itu Mas Devi, sehingga untuk saat ini mungkin adanya koreksi-koreksi jangka pendek ini justru bisa dimanfaatkan untuk melakukan trading buy atau akumulasi di saham-saham terkait seperti itu. Baik, kebetulan Pak Ivan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini menanyakan saham dari pertambangan batubara. Yang pertama ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kebetulan menanyakan saham Indi
Indi di 123 lot, average down di 2431 Pak Ivan. Bagaimana seminggu atau 2 minggu ke depan? Nyangkut sepertinya, penutupan hari ini di 2130. Oke, untuk saham-saham energi terutama batubara ya, salah satunya Indi ini yang menarik adalah untuk Indi ini ada gap ya di range 2220 hingga 2310 dan ada juga resisten penting ini nanti ada di kisaran 2380 sehingga untuk saat ini trennya masih naik karena masih bergerak di atas MA20 dan untuk target terdekat 2220 hingga 2310 ini nampaknya kemungkinan besar akan bisa dicapai karena kalau kita melihat fenomena pergerakan harga yang mengisi gap yang tertinggal sebelumnya ini memang sering terjadi ya, dan mungkin di saham Indi salah satunya ini juga akan mengalami fenomena itu seperti itu. Baik, nyangkut di 2431, rekomendasinya Pak Ivan? Untuk 2431 mungkin masih bisa hold terlebih dahulu karena trennya masih positif. Ya, secara indikator MACD juga sudah bergerak di area yang positif sehingga ini masih bisa kita hold selama tren masih naik. Seperti itu Mas. Baik, dari Indi kita beralih ke saham pertambangan batubara lain yang kita akan coba singgung untuk ITMG, Pak. Penutupan hari ini tertekan di 0,98% di 27.750. Tapi dalam sebulan terakhir ITMG lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan karena di perdagangan 3 Juli ini masih bergerak di level 24 ribuan. Ya, untuk ITMG saya melihat ada gap ya di level 26850 dan ada support itu di angka 26.600 sehingga kalaupun terkoreksi ke level tersebut akan menjadi koreksi yang sangat baik justru untuk menutup gap sebelum melanjutkan uptrend, dan pergerakan pun jika terkoreksi ke kisaran 26.600 ini pun masih akan bergerak di atas MA20 sehingga secara tren juga statusnya masih akan menguat seperti itu. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham pertambangan batubara, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke energi lainnya untuk subsektor, dan kebetulan juga merupakan listed company update kita hari ini. Ada Aman Mineral, Pak Ivan. Ini juga cukup menarik kalau kita bahas terutama dari sisi teknikal pasca melakukan IPO beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu. AMMN ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Penguatan hari ini masih terus berlanjut. Dari sisi fundamental tadi, AMMN juga masuk kepada 10 saham terbesar berkapitalisasi. Ini sudah menggeser Gotoh, sudah menggeser Unilever dan juga BBNI. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham AMMN ini, Pak? Ya, pasca breakout dari capaian tertinggi di IPO ya, yaitu di 1820 ini memang dari sisi volume juga mengalami peningkatan dan kenaikan semakin agresif, didukung juga dengan dari sisi fundamental yang menarik ya, sehingga partisipasi publik di saham ini memang cukup cepat untuk terserap, dan memang secara pergerakan harga kita melihat cukup agresif, sangat agresif, bahkan untuk level 2800 tampaknya sudah mulai menjadi area jual, namun jika berhasil di break ke atas maka ada potensi untuk melanjutkan rally panjang ini ke kisaran level 3000 seperti itu Mas David. Baik, dari sisi volume cukup besar Pak? Iya, dari sisi volume tentu cukup besar kalau kita lihat dari pergerakan Aman ini dibandingkan dengan ketika setelah IPO ya, sebelum mengalami breakout terhadap resisten di 1820 yang merupakan level tertinggi pada saat IPO di hari pertama. Baik, posisinya sudah jenuh beli Pak Ivan atau masih direkomendasikan buy untuk Aman? Kalau untuk saat ini dari posisi sekarang ya, ini sebaiknya untuk yang sudah punya bisa hold, tetapi kalau yang baru mau masuk nanti untuk area beli mungkin bisa di kisaran 2.500 hingga 2.550 dengan batas stop loss-nya di 2460. Tetapi jangan paksakan untuk masuk di harga yang tinggi karena kemungkinan akan ada volatilitas yang lebih tinggi.
dibandingkan dengan periode sebelumnya karena kenaikan yang sudah cukup jauh seperti itu. Baik, selain dari aman, tampaknya Medco juga cukup menarik diperhatikan Pak Ivan. Induk usahanya juga ikut terkerek naik dari posisi harga sahamnya dan beberapa hari ini sudah menyentuh di atas level 1000-an dan penutupan hari ini di 1130 meskipun di sesi pertama pada pagi tadi sempat tertekan di 1070. Analisis Anda untuk Medco dengan penguatan yang terjadi? Oke, untuk Medco masih sejauh ini mungkin dalam beberapa hari ini akan cenderung terkonsolidasi karena hari ini menghadapi resisten di angka 1145 dan masih tertahan. Ini kemungkinan kalau masih bergerak di atas 1050 ini masih ada peluang untuk break ke atas 1145 menuju ke angka 1210 sebagai level resisten penting. Ini mungkin untuk target 1210 ini akan menjadi area take profit ya. Kalau dilihat dari struktur pergerakannya memang saat ini sudah masuk ke tipikal pergerakan di wave keempat dan masuk ke wave kelima nanti mungkin akan bisa mencapai level 1200, tetapi jika indikasinya kemudian volume lebih kecil daripada di akhir Juli ini maka akan mengkonfirmasi bahwa memang Medco sudah masuk ke fase pergerakan rally terakhirnya sebelum kemudian ada potensi untuk mengalami koreksi seperti itu. Baik, dari chart yang saya pegang ini, Pak Ivan, di perdagangan Januari, Medco masih berada di atas level 1400-an, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di perdagangan Juni ini sempat menyentuh di 840. Pembalikan yang sudah terjadi dilakukan oleh Medco dengan sempat menembus di 1400-an. Dari sisi polanya, apakah ada sinyal Medco untuk berbalik ke arah uptrend, Pak Ivan? Untuk saat ini kemungkinan kalau melihat juga dari tren harga minyak ya untuk Medco ini kemungkinan target saya masih di 1200 atau best case-nya itu mencapai 1300, tetapi kemungkinan ini nanti akan menjadi resisten kuat dan untuk menembus kembali ke 1430 sepertinya masih akan cukup berat seperti itu, Mas David. Baik, analisis untuk saham-saham dari energi pemirsa tadi ada Medco, kemudian juga ada Aman yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Pak Ivan, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba update bagaimana posisi perdagangan di sesi kedua hari ini. Saya akan coba sampaikan indeks harga saham gabungan akhirnya berbalik arah ke zona hijau dengan mengalami penguatan tipis saja hanya di 0,05% di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan. Di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan akhirnya kembali menduduki level 6.900-an, tepatnya di 6.900.230. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,26%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,47% dan LQ 45 juga menguat di 0,25%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini barang baku memimpin penguatan di 0,99%, infrastruktur juga menguat di 0,75%, teknologi kali ini menjadi pemberat dengan pelemahan yang cukup dalam di 1,33%, kemudian industri juga melemah di 0,49%. Saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan dengan pembalikan arah indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan, BMRI menguat di 5.700, BBRI juga menguat di 5.700 ini. Kemudian XL ditutup menguat di 2.250 dan Aman yang baru saja kita bahas tadi di 2.660. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Saham-saham apa saja? Di antaranya adalah saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser. BBCA melemah ke 9.125, BBNI juga tertekan di 8.875, HMSP juga melemah di 910 dan Akra hari ini juga tertekan setelah menguat di beberapa hari perdagangan sebelumnya ditutup di level 1.400.